Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu Penny. Alhamdulillah ya, senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bu Sinta hari ini. Bagaimana kabarnya Bu Sinta? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Penny bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat Ibu. Ya Ibu, Alhamdulillah. bagaimana Ibu untuk hari ini? Apakah hari-harinya aman? Terkendali? Alhamdulillah aman Alhamdulillah, Bu. iya Ya, aman. Baik, tapi ada gimana? beberapa permasalahan sih Bu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Oh baik, terkait ya, ya, terkait permasalahan di kelas saya. ya. Apakah Ibu memiliki waktu hari ini Bu untuk saya bisa mengobrol dengan Ibu? Boleh, boleh. Silahkan Ibu. Ya, silahkan. Apa permasalahan yang sedang Ibu Sinta hadapi sekarang ini? Jadi begini Bu, Ya, saya kan sebagai guru mata pelajaran dan ya. juga sebagai wali kelas ya Bu ya, ada permasalahan yang sering saya temui yaitu masih banyak anak yang membuang sampah sembarangan. Oh, begitu ya. Di mana hal tersebut itu membuat saya miris sekali. Padahal di sekolah saya, kami itu ada program yang bernama Gresik Bu, Oh, yaitu gerakan simpan sampah di kresek. Jadi, memang di sekolah kami itu tidak disediakan tempat sampah di depan kelas, Bu. ya. Karena memang ada program dari sekolah, itu tujuannya untuk meningkatkan kesadaran warga sekolah untuk mengurangi volume sampah. Nah, jadi anak-anak itu membawa kresek dari rumah masing-masing, dan itu untuk membuang sampah mereka selama belajar, dan kemudian pulangnya baru dibuang ke tong sampah besar yang ada di depan sekolah. Nah, akan tetapi Bu, saya miris sekali karena masih ada anak-anak yang membuang sampah sembarangan. Ada yang membuang sampah bekas mereka itu di wastafel, Oh, ya. ada yang menyimpannya di kolong meja, atau bahkan ada yang membuangnya di toilet, Bu. Hmm, Itu sangat miris sekali, Bu, kalau saya perhatikan. iya ya Bu ya. Saya mendengarnya juga apa ya, miris gitu ya. Apalagi ini kan setingkat siswa SMA ya Bu ya. Eh, Ya, Padahal tadi apa gerakan Gresik yang Ibu katakan tadi itu merupakan suatu gerakan yang menurut saya cukup bagus ya Bu ya. Oke, jadi untuk arah perbincangan kita kali ini ya Bu ya, kita akan membahas tentang anak-anak ya yang membuang sampah sembarangan. Seperti itu mungkin ya Bu ya? iya, betul, Bu. Ya, Jadi, tujuan saya ini ingin mencari solusi atas ya, permasalahan ini dengan Ibu. Nah, bagaimana caranya agar anak tertib membuang sampah, menerapkan program sekolah Gresik dengan efektif? Ya, jadi begini ya Bu ya. Dari ya, segi estetik, membuang sampah sembarangan itu sudah mengganggu pemandangan ya Bu ya. ya Tidak betul. enak dilihat gitu. Dan juga membuat lingkungan sekolah menjadi kotor, bahkan bisa menimbulkan penyakit. Iya, betul ya Bu ya. Saya memahami ya apa yang sedang dirasakan oleh Bu Sinta ya Bu ya. Baik, namun sebelum Bu Sinta kita mencari solusinya ya Bu ya, saya ingin bertanya, apakah Ibu pernah mencari tahu gitu apa sih penyebabnya sehingga anak-anak itu membuang sampah sembarangan seperti itu gitu? Ada yang di wastafel, ada yang di toilet seperti itu. Mungkin Ibu pernah mencari tahu gitu penyebabnya seperti apa? Ya, Ya, menurut saya, hmm, padahal kan mereka sudah membawa kresek sendiri ya. iya, Bahkan ada yang kelasnya sudah menyiapkan trash bag untuk membuang sampah di kelas, itu iya, untuk anak bersama-sama menyimpan sampahnya di trash bag itu. Nah, jaraknya juga nggak harus jauh-jauh membuang sampah ke depan sekolah gitu, ya Bu ya. iya. Jadi sudah disediakan trash bag. Tapi kok ya masih ada aja anak yang membuang sampah sembarangan. Jadi kalau menurut saya, mungkin karena memang kesadaran diri merekanya akan menjaga kebersihan itu masih kurang, Bu. Oh, Kesadaran dalam dirinya yang masih kurang iya. untuk membuang sampah pada tempatnya. Baik Ibu, ya jadi permasalahan anak-anak ini adalah kurang adanya kesadaran ya Bu ya. Jadi untuk membuang sampah di tempat yang sudah mereka bahkan bawa sendiri ya, trash bag kresek Iya, seperti itu. Namun dari segi kebersihan berarti mereka masih kurang sadar ya. Dan
Kira-kira ya Bu ya, apalagi adakah ada yang bisa menyebabkan kenapa sih kok mereka bisa membuang sampah menurut Ibu gitu, selain dari tadi kurangnya kesadaran, mungkin ada hal lain gitu yang menurut Ibu? Em, Bisa jadi mungkin karena anak-anak itu belum paham akibat membuang sampah sembarangan ya Bu ya. Oh iya, iya, Yang jelas kan dari segi kebersihan kurang baik, mengganggu pemandangan, juga bisa menimbulkan penyakit sebetulnya. Nah, karena bisa mengundang nyamuk dan iya, hewan lain bisa menularkan penyakit lewat sampah tersebut. iya ya Bu ya, betul sekali. Memang gimana ya, anak zaman sekarang ini gitu, artinya apa, perlu dibimbing lebih intens kayaknya ya, untuk bisa menyadarkan kepada mereka tentang artinya kebersihan gitu ya, bukan hanya kebersihan di sekolah tapi kebersihan diri juga, kebersihan lingkungan juga ya Bu ya. Nah, baik, dari beberapa permasalahan yang tadi Ibu sampaikan ya, kira-kira ada langkah atau solusi nggak Bu yang cocok gitu untuk mengurangi atau bahkan bisa menghapus ketidaksadaran mereka gitu tentang membuang sampah seperti itu? Ada tidak Bu? Eh, jadi mungkin rencana yang akan saya terapkan yaitu Iya, dalam setiap KBM di kelas, saya akan mencoba menayangkan video tentang bahaya dampak membuang sampah. iya baik. Tentunya membuang sampah sembarangan ya Bu ya. Nah, Nah, mungkin saya akan menyisipkannya di pelajaran saya supaya mereka bisa melihat apa akibatnya jika membuang sampah sembarangan. iya, Sampah sampai menumpuk yang bisa menimbulkan bau yang tidak sedap tersebut. Nah, selain menayangkan video, mungkin saya nanti juga akan terus mengingatkan ketika pembelajaran, tentunya mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas ya Bu ya, iya, tentang menjaga kebersihan. iya baik. Lalu saya Nah, insya Allah nanti akan mencoba menanamkan nilai-nilai keimanan juga ya Bu ya, sesuai dengan iya, pepatah. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman juga. iya. Iya. Baik Ibu ya, sungguh bagus sekali ya Ibu ya, itu solusi yang Ibu ungkapkan gitu. Dan kira-kira ada solusi lain nggak Bu yang ingin Ibu ajukan gitu? Eh, yang bisa berdampak, tadi kan di lingkungan kelas ya Bu, sekarang yang bisa berdampak di lingkungan sekolah gitu. Jadi tidak hanya untuk di lingkungan kelas saja. Ya. Solusi lain yang ingin saya terapkan, mungkin saya akan coba mengadakan lomba kebersihan kelas, Bu. Ya, Lomba kebersihan kelas ini, ya, insya Allah nanti akan diumumkan setiap minggu sekali. Di setiap seminggu sekali akan ada lomba kebersihan dan ketika upacara bendera itu akan diumumkan siapa kelas terbersih dan kelas terkotor. iya, Dan nanti mungkin diharapkan ada rasa eh, yang dimiliki anak untuk menjaga kebersihan kelas dan lingkungannya mungkin ya Bu ya. iya, iya, Nah mungkin selain itu juga nanti saya akan coba mengusulkan di kegiatan Project P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. iya, Jadi tentang kebersihan ini eh, seharusnya sudah menjadi gaya hidup anak-anak zaman sekarang yang harus selalu diterapkan. iya, Mungkin seperti itu Bu. iya. Wah, bagus sekali Ibu itu ya, terkait solusi yang Ibu rencanakan tadi ya. Eh, saya apa? Saya mengapresiasi Ibu ya, bagus sekali itu solusinya. Dan kira-kira komitmen apa Ibu yang akan Ibu lakukan agar rencana tadi bisa berjalan dengan baik gitu, dan apakah Ibu perlu dukungan gitu untuk melaksanakan rencana tadi gitu? Barangkali Ibu butuh dukungan dari siapa seperti itu. Ya, yang jelas memang saya harus berkomitmen ya Bu ya tentang apa yang sudah saya rencanakan tadi. Jika ada anak yang masih melanggar, saya bisa nanti merestitusi anak tersebut dengan segitiga restitusi. Oh iya, Nah, di mana nanti diharapkan muncul kesadaran dalam diri anaknya. iya, Dan untuk kegiatan P5, saya akan ikut andil nanti dalam menentukan dimensinya, alur kegiatan, aksi nyata dari kegiatan tersebut, dan pastinya saya sangat membutuhkan dukungan dari semua warga sekolah. iya Ibu, bagus sekali ya Bu ya. Nah, kira-kira Ibu Sinta, sekarang gimana perasaannya? Apakah masih resah
Atau bagaimana Ibu setelah menentukan rencana aksi tersebut dan solusi atas permasalahan Ibu itu? Sekarang bagaimana Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya, setelah Ya, coaching ini saya menjadi tercerahkan dan lega sekali. Ternyata dari obrolan ini sangat membawa manfaat bagi saya Bu. ya, alhamdulillah sekali ya Bu kalau begitu. Nah, Ibu, ternyata ya Bu ya, sebenarnya tanpa Ibu sadari gitu, tadi di coaching kita ini Ibu tuh telah menemukan solusi atas permasalahan Ibu sendiri gitu tadi ya Bu ya. Secara tidak sadar Ibu sudah bisa menemukan solusi-solusi tersebut dan saya rasa bagus ya Bu solusi yang tadi Ibu sampaikan, rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan seperti itu. Dan saya ingin nanti Ibu terus mengabari saya ya Bu ya, bagaimana terkait perkembangan yang terjadi setelah Ibu mencoba untuk mengimplementasikan rencana tersebut ya, berhasil apa tidaknya seperti itu. Dan saya juga Iya, penasaran Bu ya, apalagi dengan ya siap ada Bu. ya gerakan gresik seperti itu ya. Oke, sukses terus ya Bu Sinta ya. Ya, baik Bu Penny. Terima kasih Bu Iya, Penny atas waktunya. sama-sama. Semoga coaching ini bermanfaat ya Bu ya. Iya, Amin. Ibu, sangat Iya, bermanfaat ya. Terima sip. kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Penny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sinta. Iya, bagaimana kabarnya Bu Penny hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Maaf ya Ibu apabila mengganggu waktu istirahat Bu Sinta hari ini. Oh, sama sekali enggak Bu. Tadi Bu Penny WhatsApp katanya ada hal yang mengganjali hati ya. Ibu ingin berbagi cerita apa dengan saya? Iya nih Bu, betul sekali. Ya, jadi begini Bu, saya tuh sedang menghadapi suatu permasalahan. Jadi ada salah Ya. satu murid saya gitu di kelas yang sering tidak masuk Bu gitu. Jadi ketika saya tanya alasannya eh, bermacam-macam gitu. Jadi tidak hanya satu alasan. Hari ini bilang A, besok bilang B seperti itu. Dan ya terkadang gitu ia beralasan kadang bangun kesiangan atau karena tidak dapat bekal jadi ia tidak mau berangkat ke sekolah gitu, dan masih berbagai alasan lainnya seperti itu Ibu. Oh, seperti itu. Iya, Jadi, fokus pembicaraan kita hari ini itu berkaitan dengan murid yang sering tidak masuk sekolah ya Bu ya, dengan alasan yang berbeda-beda setiap harinya. Seperti itu ya Bu? iya betul Ibu. Ya, jadi murid saya itu tidak masuk sekolah dengan alasan yang beragam seperti itu. Iya. Iya, dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang ingin Bu Penny dapatkan? Ya, intinya saya tuh ingin membantu gitu, membantu murid saya. Saya ingin membantu bagaimana murid saya itu kan kebetulan namanya Reja, Ibu. Jadi saya ingin membantu bagaimana Reja itu tidak mengulangi perbuatan seperti itu gitu. Jadi bisa tetap hadir ke sekolah gitu, jangan sering membolos lah ibaratnya seperti itu. Iya, Baik, Bu Penny sudah pernah melakukan apa saja untuk membantu Reja kira-kira? ya. Saya sih sudah sering kali menasehatinya ya Bu ya, gitu. Bahkan selain menasehati, saya sudah pernah konsul gitu kepada wali murid, kepada orang tuanya. Nah, saat konsultasi kebetulan orang tuanya itu bekerja di luar kota Ibu. Jadi Reja itu di sini tinggal bersama neneknya seperti itu. Jadi mungkin Oh ya, iya kurang perhatian atau bagaimana seperti itu Bu. iya ya. Iya, Karena kurang kontrol juga mungkin ya. iya Bu. Nah, dari nasihat yang Bu Penny Iya. berikan untuk gereja dan konsultasi yang Ibu lakukan, jika dilihat dari skala 1 sampai 10,
Kira-kira di mana posisi Bu Penny dalam pencapaian tujuan tersebut? Ya, menurut saya masih ada di posisi angka 5, Ibu. Iya, Oh seperti itu. iya, Mm-mm. Bu Penny paling tidak ingin di posisi berapa kira-kira? Ya, paling tidak saya bisa meningkatkannya ke posisi 8, Ibu. Baik, bagus ya. Posisi 8 sudah Ya. bagus kalau dilihat dari angka 5. Nah, untuk mencapai posisi tersebut, apa yang bisa Bu Penny lakukan untuk membantu Reja? Ya itu Bu, sebenarnya itu yang masih saya pikirkan sampai sekarang gitu Bu. Jadi apa ya yang harus saya lakukan dan bagaimana gitu saya bisa membantu Reja agar ia tuh tidak sering membolos gitu dan dia bisa semangat lagi untuk pergi ke sekolah seperti itu gitu. Jadi sampai sekarang ini yang masih menjadi pikiran saya Ibu. Ya, betul ya Bu ya. Iya, Terkadang kalau kita melihat anak dengan permasalahannya ketika datang ke sekolah, sering membolos dan lain sebagainya, secara tidak langsung menjadi pikiran juga untuk kita sebagai gurunya ya Bu. betul Nah, Ibu, iya. kalau menurut pengalaman Ibu di sekolah, Mm-mm. anak-anak itu senangnya diperlakukan bagaimana sih? Agar bisa lebih rileks, lebih semangat ke sekolah untuk belajar. Kira-kira, Kalau diperlakukan mungkin semua anak tentunya ingin diperlakukan baik ya Ibu ya tentunya. Dan menciptakan lingkungan yang nyaman, menyenangkan seperti itu. Dan mungkin sepertinya butuh ini ya Bu, ruang khusus kali ya untuk kita bisa mengobrol gitu ya, supaya bisa kita saling berbagi gitu dan dengan cara itu mungkin bisa membantu murid untuk bisa mencari solusi gitu ketika mereka sedang ada permasalahan atau apa, mereka bisa punya tempat untuk bercerita seperti itu. Ya bisa dalam bentuk ngobrol santai dan selain itu juga perlunya motivasi ya, motivasi untuk anak supaya mereka bisa lebih bersemangat lagi untuk belajar di sekolah. iya, iya bagus sekali ya Bu ya. Nah, dari dua hal tersebut terkait ngobrol santai Ya, atau memberi motivasi, ya kira-kira yang bisa dilakukan Bu Penny yang mana? yang memungkinkan untuk saat ini atau dalam waktu dekat ini ya saya akan mencoba untuk ngobrol santai ya Bu ya, dari hati ke hati baik itu dengan Reja dan kalau memungkinkan atau perlu mungkin saya akan mengajak ngobrol juga teman-temannya gitu dan apa dengan ngobrol itu mungkin saya rasa itu menjadi sesuatu yang lebih mengena ya Bu ya daripada saya harus tiap Reja melakukan apa tidak masuk saya menasehati besoknya menasehati mungkin dilakukan pendekatan lagi yang lebih intens gitu ya seperti itu. Iya, ya. Nah, untuk memberikan motivasi, mungkin langkah apa yang akan Ibu Penny rencanakan selanjutnya? Saat di kelas ya saya akan memotivasi anak-anak ya khususnya Reja tidak hanya dengan perkataan ya Ibu ya, tapi saya akan mencoba dengan memberikan bacaan mungkin ya atau video yang berisi tentang pentingnya sekolah dan apa saja manfaat yang bisa anak-anak dapatkan apabila mereka menjadi murid yang aktif, murid yang rajin masuk sekolah. Mungkin seperti itu dengan bacaan, dengan adanya video yang menginspirasi mereka gitu. Ya, bagus Bu ya. Nah, kapan Bu Penny nih akan Ya, menindaklanjuti masalah ini kira-kira? ya, insya Allah ya akan sesegera mungkin ya Bu ya. Saya akan meluangkan waktu untuk bisa ngobrol bersama Reja dan atau teman-temannya. Mungkin nanti bisa pas saat istirahat di kantin ya supaya kita bisa ngobrolnya lebih santai seperti itu Ya, ya. iya, iya, Mengambil betul sela-sela sekali. waktu seperti itu. Iya, betul sekali Bu ya, supaya masalah ini bisa segera terselesaikan juga ya. Iya betul Ibu, iya. Apa yang Bu Penny dapatkan ini dari obrolan kita hari ini, Bu? Iya, baik Bu. Sebelumnya memang saya tadi tuh merasa bingung ya Bu ya, bingung sekali bagaimana gitu mengatasi permasalahan ini. Namun sekarang alhamdulillahnya sudah bisa ngobrol dengan Ibu ya, saya mendapatkan gambaran terkait apa yang dapat saya lakukan gitu untuk bisa menghadapi persoalan ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak ini kepada Bu Sinta ya Bu ya karena telah meluangkan Iya, waktunya mau mendengarkan keluh kesah saya, mau mendengarkan berbagi cerita dari saya seperti ini.
Ya, sama-sama Ibu. Nanti kabari saya lagi ya setelah Ya, Bapak ini ngobrol bersama anak-anak. Semoga Reja juga ke depannya bisa lebih rajin lagi untuk berangkat ke sekolah. Seperti itu ya Bu. ya. Sukses selalu ya Bu, semangat selalu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak ya Bu ya sekali lagi. Ya, Sukses juga untuk sama-sama. Bu Sinta. Iya. Ya, sama-sama. Mari Ibu. Ya.